kembali di Bola Liar dan saudara juga Mbak Cempaka. Ini kita lihat update terbaru dari Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, yang mengatakan bahwa Selat Hormuz terbuka untuk semua kapal komersial katanya. Apakah ini merupakan tanda bahwa deeskalasi semakin dekat? Betul Mbak Ilona, kan mungkin kita lihat juga bagaimana kemarin dan hari ini Asim Munir dari Pakistan masih juga berada di Iran. Nah menurut saya ini juga salah satu bagaimana keberhasilan Pakistan sebenarnya mungkin menjadi interlokutor, mediator dalam melakukan tidak hanya back channel diplomasi tapi juga subtle diplomasi. Karena kita tahu beberapa waktu yang lalu Iran juga sudah mengunjungi ke Pakistan dan rencananya Asim Munir juga akan segera berkunjung ke Amerika Serikat. Nah ini kita melihat bagaimana sebenarnya ini sudah menunjukkan sinyal-sinyal yang positif dalam konteks deeskalasi begitu ya. Nah, tentu kita harapkan bahwa ini tidak akan hanya bertahan sampai tanggal 22 April karena kalau kita lihat angkanya adalah remaining period of ceasefire yang artinya hanya tinggal sampai 22 April. Kita berharap ini tetap terus dibuka untuk tentu saja untuk kapal komersial dan rute lainnya. Oke, sekarang kita membahas soal saling balas blokade. Sebenarnya kalau kita lihat secara petanya, di mana kira-kira nanti posisi dari pasukan Amerika Serikat jika memang mereka benar-benar melakukan blokade seperti yang disampaikan. Ada 3 kapal bukan? Ya, jadi memang Amerika sudah melakukan Mbak Ilona, sudah melakukan blokade tersebut. Beberapa di antaranya diposisikan berada di sekitar sini Mbak, karena memang tentu saja ada ancaman terkait dengan penutupan Bab El Mandeb yang berada di sekitar sini. Juga kita lihat bagaimana yang diletakkan oleh Amerika Serikat kapal-kapal terutama kapal yang kapal induk dan kapal lainnya itu berada di sekitar di sini Mbak. Kenapa dia menaruh di sekitar timur Oman, di sekitar timur Gulf of Oman ini Mbak? Karena memang tentu saja kita tahu sekitar 200 km laporannya Mbak, 200 km dari sini. Karena jarak tersebut itu masih di dalam jarak 200 km itu masih mungkin sekali diraih oleh misil ataupun bahkan drone kamikaze milik Iran sehingga tentu saja jarak aman berada di sini. Kita juga lihat bagaimana beberapa hari lalu ketika pertama kali dilakukan ceasefire, gencatan senjata, bahkan ada kapal destroyer atau penghancur yang ditempatkan oleh Amerika Serikat untuk dalam tanda kutip teasing Iran gitu ya, yang tadi kita lihat di video pertama. Nah ini di sini. Tapi tentu saja harapan saya sebenarnya adalah bagaimana 2 kapal Indonesia yang saat ini berada di sebelah sini Mbak. Jadi di sini saat ini berada di ini yang Gamsunoro dan Pride. Pride dan Gamsunoro ya? Ya, Pride. Yang Pride itu berada di sini, ini dapat tentu saja menikmati apa yang disampaikan oleh Araghchi barusan, yaitu akan segera dilepaskan. Nah, tentu saja kita berharap 2 kapal yang berada di sini dan di sini juga dapat merasakan hal tersebut, Mbak. Iya, Pak Agung, kira-kira bagaimana menurut Anda arah blokadenya seperti apa nantinya? Oke. Terima kasih Ibu Cempaka, Pak. Jadi begini, bahwa blokade itu dilaksanakan pada jarak yang jauh, jadi di Laut Arab. Di sana ada 2 jalur, satu jalur yang ke arah timur, satu arah barat, menuju ke Selat Bab El Mandeb dan satu lagi ke Afrika. Kemudian penjagaannya dibagi 2. Jadi kapal Abraham Lincoln berada di sini dikawal oleh 4 kapal destroyer dan frigat untuk pelindung daripada serangan udara menggunakan Aegis. Sedangkan ada 3 atau 4 kapal di sini untuk menjaga sini dan 3 atau 4 kapal di sini untuk menjaga kapal yang mau masuk dan keluar. Tahunya mereka dari mana ada kapal masuk dan keluar, setiap kapal mempunyai transponder yang akan memancarkan sinyal sehingga kelihatan keluar. Masalahnya terjadi bagaimana kalau mereka mematikan transponder. Tidak cukup banyak yang bisa mengidentifikasi sehingga praktis 20 kapal itu lolos sebetulnya karena mematikan transponder dan melipir di pinggir sini. Itu yang terjadi. Ada 6 kapal yang dihentikan, tapi sungguhnya 6 kapal dihentikan itu cuma disuruh balik. Baliknya juga akhirnya dia tidak masuk Teluk tapi berada di sini. Nah sekarang apa yang terjadi dengan dibuka oleh tadi ya dari Araghchi, dari Menteri Luar Negeri, itu justru akan menimbulkan kebingungan karena Amerika sendiri sampai saat ini resminya belum membuka blokade. Yang terjadi nanti adalah puluhan atau ratusan kapal keluar, terus mau diapain sama Amerika? Di dalamnya ada kapal yang dari portnya Oman, ada portnya Iran, ada portnya Uni Emirat, Abu Dhabi, dari Saudi akan keluar. Justru adalah menunjukkan dan di dalam disebutkan di dalam tweetnya tadi bahwa keluar melalui rute yang ditentukan oleh port of Iran
dengan rute tentukan. Nah, rute tentukan adalah rute yang memang melewati khusus karena ancamannya sudah diberi ranjau. Ranjau-ranjau pintar, yang ranjau-ranjau ini sudah memiliki data kinetik daripada kapal-kapal perang Amerika. Jadi tapi tetap resiko bagi kapal-kapal komersial untuk lewat di situ. Jadi nanti lewat di rute yang ditentukan Iran. Artinya kontrol di bawah Iran. Klaim daripada Angkatan Laut dari Menteri Perangnya itu, si Hexet itu mengatakan bahwa dikuasai penuh oleh Angkatan Laut Amerika, di bawah kontrol Amerika, tapi sungguhnya yang mengontrol adalah Iran dengan pernyataan yang tadi, bahwa yang semua kendali keluar dan masuk berada di bawah Iran. Jadi bukan di bawah kendali Amerika, karena Amerika tidak berdaya apapun untuk membuka dan menutup. Mereka hanya nunggu di jalur pelayaran, tidak bisa nunggu sebebas-bebasnya. Itu yang terjadi. Oke, baik. Terima kasih Pak Agung, terima kasih Mbak Cempaka. Boleh duduk kembali. Ya, saya ke Mas Umam. Mas Umam, apakah blokade ini bakal membuat perang pecah kembali atau justru menuju deeskalasi? Kabar baiknya ya tweet terbaru dari ex-nya Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Segala sesuatu bisa berubah soalnya, tapi semoga ini yang berlanjut. Silakan. Kalau statement dari Abbas Araghchi itu bisa juga dimaknai sebagai sebuah counter strategy terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Kemarin Amerika mencoba untuk mengklaim bahwa strategi blokade itu adalah sebuah bentuk respon pasca kegagalan negosiasi pertama. Maka kemudian kalau tidak salah informasi kemarin ada 2 kapal China diminta untuk putar balik. Dengan segala justifikasi, maka kemudian Trump dengan segala kepercayaan dirinya, China one day, Xi Jinping akan memeluk saya, berterima kasih untuk memberikan penyelamatan akses dan lain sebagainya, dengan justifikasi bahwa Hormuz berada di bawah kontrol Amerika Serikat. Tetapi fakta per saat ini, ketika kemudian Amerika mengklaim bahwa ini berada di bawah pengaruh dari Amerika Serikat, tetapi fakta ketika kemudian tadi Iran memberikan ruang, maka ini menjadi counter terhadap strategi yang disampaikan oleh Amerika Serikat itu. Nah, di level ini tentu masih sangat tidak pasti, sangat unstable, karena basis ceasefire yang terjadi di Lebanon antara Hizbullah dan juga Amerika Serikat ini betul-betul sifatnya fragile dan tentu akan sangat bertalian paralel dengan bagaimana kemudian proses nanti negosiasi Amerika dan Iran di tahap kedua. Kalau kemarin sudah gagal di tahap pertama, di saat yang sama juga Iran sudah berkali-kali merasa dipojokkan, bahkan dalam proses negosiasi. Kalau misal dalam teori resolusi konflik itu kan harus ada overlap windset, harus ada ruang take and give, harus ada trade off. Kemarin kan tidak ada ruang itu, seolah kemudian ini sangat Trump minded. Jadi semua instruktif, semua kemudian sesuai dengan apa kehendak Trump, dan ruang negosiasi itu sangat minim. Nah, kalau misal kemudian dalam proses negosiasi kedua nanti tidak memberikan ruang yang sama untuk melakukan proses yang setara, maka bisa saja apa yang terjadi di Hormuz berkepanjangan lagi. Nah, situasi ini yang kemudian masih penuh dengan ketidakpastian. Kembali ke konteks tadi, kita berharap misalnya kunjungan dari Presiden Prabowo misalnya ke Rusia, kemudian ke Prancis, selain bicara tentang konteks energi, karena bagaimanapun juga Rusia juga punya pengaruh yang luar biasa konteks energi. Dan tampaknya ini situasi yang sangat menguntungkan. Rusia termasuk yang panen hari ini. Karena hampir semua negara dunia aksesnya ke Saudi, bukan Saudi, tetapi ke Arab secara umum, terutama di Hormuz, yang melewati Selat Hormuz. Tapi kan Rusia selama ini kan menjadi produsen yang luar biasa. Dia punya kapasitas produksi itu satu hari itu sekitar 10,53 juta barel per hari. Konsumsi internalnya praktis hanya 3,7 juta barel per hari. Gap yang luar biasa dan ini harus diekspor keluar. Tadi sore saya berdiskusi dengan Pak Hamid Awaludin, mantan dubes Rusia. Sejak beliau dulu aktif menjadi dubes di Rusia, Rusia berkali-kali menawarkan minyaknya. Tetapi karena pertimbangan geopolitik, Indonesia sendiri misalnya tidak merespon. Banyak negara tidak merespon karena melihat Amerika Serikat. Tapi per saat ini, plus dalam situasi uniknya, Amerika di bawah Trump melihat Putin ini menjadi aktor yang
respected, kita tidak tahu dengan segala unpredictability dari seorang Trump, Oke. maka ini menjadi kesempatan yang baik bagi kita untuk merapat ke Rusia. Meskipun perimbangan-perimbangan tadi, let's say itu bagian dari multi approach atau multi alignment approaches yang kemudian bisa dilakukan oleh Indonesia. Baik, nanti saya lanjut ada lagi ke Anda, tapi setelah ini kita coba melihat ke dalam negeri dulu. Ini soal sentimen dalam negeri, ada survei, di mana survei ini menanyakan soal bagaimana pendapat masyarakat Indonesia atas serangan Amerika Serikat Israel ke Iran. Mayoritas 60,1% tidak setuju, sangat tidak setuju 23%. Ini ternyata mayoritas yang tidak setuju dan sangat tidak setuju. Berikutnya kita akan lihat bagaimana pendapat dari masyarakat atas masuknya Republik Indonesia jadi anggota BOP. Mayoritas 41,5% tidak setuju, yang setuju 21,6%. Sikapnya ini terpecah. Saya ke Pak Jayadi. Pak Jayadi, kenapa kira-kira ini ada dua inti yang berbeda ya? Yang satu, masyarakat Indonesia sangat tidak setuju dan mereka sangat menolak tindakan Amerika Serikat menyerang Iran. Tapi satu sisi, masyarakat Indonesia lebih banyak tidak setuju ketika Indonesia menjadi bagian dari Board of Peace. Ya, pertama soal masyarakat Indonesia yang hampir semua ya 80%, 83% lebih itu menyatakan tidak setuju dengan serangan Amerika dan Israel terhadap Iran itu sebenarnya sama dengan berbagai pendapat dari seluruh belahan dunia kecuali Israel. Jadi bahkan di Amerika Serikat sendiri itu sekitar 61% rakyat nggak setuju dengan serangan itu. Jadi kalau kita bicara legitimasi atas sebuah kebijakan politik, kebijakan luar negeri, maka kebijakan luar negeri Israel itu ditentang oleh tidak punya legitimasi di di seluruh dunia, termasuk di Amerika Serikat sendiri. Hanya di Israel itu hampir 90% rakyatnya setuju dengan serangan Israel itu ke Iran. Jadi itu menunjukkan sekali lagi bahwa rakyat di seluruh dunia tidak setuju dengan ini, dan itu satu. Yang kedua, perang ini kan memang terjadi di Timur Tengah. Tapi kok seluruh dunia merespon, itu menunjukkan bahwa memang perang ini dampaknya itu berskala global. Bukan hanya dampak psikologis, orang jadi cemas, takut segala macam, tapi dampaknya kan langsung ke ekonomi, kehidupan sehari-hari masyarakat. Ya, perang di Timur Tengah ini bisa berdampak ke tukang gorengan tuh, ya kan? Kalau akibat perang, pasukan BBM terhambat, pemerintah menurunkan subsidi misalnya atau mengurangi subsidi, harga bahan sembako menjadi naik, tukang gorengan kena. Jadi bayangkan ya, pengaruhnya itu sangat real gitu. Karena itu masyarakat di dunia melihatnya. Nah, BOP itu sebetulnya kan sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk menjadi anggota itu sebelum perang ini terjadi kan, sebelum serangan ini terjadi. Ya, sudah pernah ada serangan sebelumnya, tapi serangan yang bulan Ramadan ini kan belum terjadi ketika kita di BOP. Nah, tetapi BOP itu kan sangat terkait dengan isu ini, ya kan. Serangan AS Israel ke Iran itu kan terkait dengan satu, katanya Iran itu mengancam perdamaian dunia, mengancam perdamaian di Timur Tengah, ya kan. BOP kan untuk menjamin perdamaian. Kemudian yang kedua adalah karena pemerintah Iran itu zalim kepada rakyatnya sendiri. Karena itu dengan diserang nanti rakyat Iran akan terbebaskan. Nah, dua-duanya itu kan tidak terbukti gitu. BOP yang dipimpin oleh Trump, ada Israel di dalamnya itu, dan Indonesia menjadi anggota, itu ternyata baru aja BOP-nya dibentuk, perangnya malah lebih parah gitu kan. Jadi itu saya kira yang menyebabkan masyarakat Indonesia dan mungkin di beberapa negara yang lain melihat bahwa keanggotaan di BOP itu tidak, sebagian besar masyarakatnya, mayoritas ya, 50% lebih itu menyatakan tidak setuju. Oke, tapi apakah diplomasi zigzag yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto ini karena membaca sentimen publik sedemikian seperti yang terbaca dari survei Anda? Saya bukan ahli hubungan internasional, tapi saya belajar sedikit. Tetapi yang para ahli ajarkan kepada kita adalah bahwa politik internasional, kebijakan luar negeri itu selalu adalah resultante gabungan antara masalah internasional dengan masalah domestik. Apalagi di negara demokrasi seperti kita, ya. Walaupun situasi demokrasi kita dianggap banyak menurun, tetapi kan kita masih negara demokrasi. Karena itu suara publik penting untuk melegitimasi sebuah kebijakan sepenting
seperti BOP atau seperti kebijakan yang terkait dengan perang di Iran ini. Sejauh ini memang kita lihat, nggak tahu ya para teman-teman yang ahli HI di sini, memang apa sih kebijakan resmi Indonesia terhadap serangan Amerika Serikat dan Israel itu terhadap Iran itu sikapnya apa sebenarnya secara resminya? Kayaknya belum begitu jelas terdengar, benar nggak gitu Pak? Nah itu menimbulkan sentimen di publik. Ini sebenarnya padahal kita tahu kan sentimen di publik kan sangat negatif terhadap serangan itu. Jadi kalau kita mau sederhanakan, rakyat Indonesia itu berdasarkan survei ini pengennya pemerintah itu tegas tuh, misalnya mengutuk serangan terhadap Iran gitu, dan seterusnya seperti kata Pak Agung tadi. Tapi kan sampai sekarang kan tidak jelas. Nah, untuk mengakomodasi sentimen publik itu saya kira pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo itu menunjukkan sinyal-sinyal kepada publik bahwa dia ke Perancis, ke Rusia, lalu pada saat yang sama juga ke China dan sebagainya. Baik, saya ke Pak Samsu. Apakah Anda juga melihat memang ada korelasi dengan sentimen publik domestik Indonesia dengan kebijakan Pak Prabowo diplomasi zigzag? Betul. Selamat malam semua. Assalamualaikum. Jadi sentimen politik domestik Indonesia itu menjadi hal yang sangat dipertimbangkan oleh pemerintah Indonesia. Kenapa? Karena memang secara global sentimen publik itu telah mampu merubah kebijakan strategis nasional beberapa negara. Di antaranya Perancis sendiri, Spanyol, Amerika sendiri bahkan. Australia juga termasuk Inggris juga itu mereka memberikan perlakuan atau sikap yang lebih lunak kepada Palestina kemarin itu karena dukungan domestik politik. Dan itu luar biasa pengaruhnya. Dan Indonesia pun juga mengalami hal yang sama. Ketika kita pertama kali masuk di BOP, barangkali 100% warga negara Indonesia itu tidak suka kita masuk di BOP karena sentimen anti Amerika dan anti Israel, karena kita lebih kepada Palestina. Tetapi setelah Pak Presiden Prabowo mengundang beberapa tokoh termasuk tokoh agama, kemudian menjelaskan bahwa BOP ini adalah satu-satunya pintu, satu-satunya forum yang nanti punya harapan untuk membicarakan Palestina itu dalam forum-forum internasional. Baru kemudian mereka mengerti, tetapi dengan catatan apabila ternyata BOP ini tidak seperti yang diinginkan atau dikehendaki oleh kita semuanya itu, maka kita punya exit tool yang jelas. Dan ini sampai sekarang exit toolnya sudah kelihatan, tetapi Presiden Prabowo belum berani mengambil sikap untuk keluar dari BOP karena kita juga masih wait and see seperti apa situasinya. Kami di DPR ini menganggap bahwa memang sudah tidak aktual lagi ini kita keluar atau masuk di dalam BOP itu karena memang sudah bukan hal yang paling aktual walaupun tetap masih aktual. Tetapi yang penting untuk kita bahas sekarang ini adalah bagaimana menjadikan proses-proses yang unsurprisingly tadi yang disampaikan itu adalah dengan dukungan regulasi yang memungkinkan kita memiliki point of view dalam proses-proses diplomasi. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan diplomasi zigzag, kita ke Amerika, kemudian juga ke Rusia, kemudian ke Prancis itu, kita tidak memiliki isu strategis. Kalau kita melihat apa yang menjadi aktual saat ini adalah bagaimana bangsa Iran itu mampu menggunakan weaponisasi supply chain tadi itu menjadi sebuah hal yang sangat aktual, dan kita juga memiliki momentum untuk menjadikan misalnya Selat Malaka atau COP ini menjadi sebuah hal yang bisa mengupgrade bargaining positionnya kita. Karena selama ini Indonesia tidak memiliki trademark khusus. Kita produksi nikel banyak, kita punya COP bagus, kita punya jalur lalu lintas, tapi kita tidak menggunakan itu sebagai bargaining utama. Iya, nanti saya lanjutkan lagi ke Anda. Baik, nanti saya lanjutkan lagi ke Anda, Pak Samsu. Ya, sebentar ya, saya ke Pak Marsudi. Di tengah perang Iran, kemudian juga ada diplomasi zigzag yang dilakukan, apakah masih relevan atau menurut Anda sebenarnya keluar saja dari BOP atau cukup stay aja nggak apa-apa? Bahwa kita telah pernah menyampaikan di forum ini dulu, ketika dilihat manfaatnya itu minim, itu kan keluar saja. Itu permintaan kiai-kiai dari Majelis Ulama Indonesia dari awal. Nah, karena
Pak Presiden masih merasakan ada manfaatnya ketika itu, dan itu terjadinya adalah sebelum perang Iran Amerika dengan Israel ini terjadi, maka ada waktu untuk Presiden apakah beliau masih menimbang ini manfaat apa ini madorot, ini mafsadah apa ini maslahah. Nah, ketika itu sudah ditimbang dan sekarang waktunya saja sudah beda, tidak sekedar waktu, tapi situasinya pun setelah perang itu sudah berbeda. Nah, ketika itu menjanjikan kalau nanti tidak ada manfaatnya yang real, kelihatan, nyata, ya beliau juga menyampaikan akan keluar. Nah, kalau diplomasinya nanti kemudian akan keluar, saya yakin hitung-hitungannya sudah nyata dan sudah bisa dihitung hari ini. Gitu. Nah, tapi jadi hitungannya apa tuh Pak Marsudi? Jadi hitungannya gimana? Ya kemungkinan saja akan keluar. Sekarang saja sudah terjadi perangnya saja belum selesai-selesai. Yang dia keliling-keliling ke sana kemari, kalau menurut saya tidak sekedar diplomasi zigzag, tapi namanya diplomasi tarik tambang. Diplomasi tarik tambang ini ketika ada tatoruf sebelah kanan ujung sana yang menarik ke A, yang sebelah ujung kiri sana menarik ke B. Apakah kita yang di tengah-tengah, yang negara tawasud, negara tengah, negara yang kalau zaman dulu disebut itu negara di antara dua karang kalau bahasanya beliau. Kalau bahasanya beliau tadi negara yang independen tapi aktif. Nah, ketika kita di tengah, ini dua kutub ini kan ingin menarik ke sana ke kanan dan satunya ingin menarik ke kiri. Nah, kalau kita ketarik ke kanan dan kelihatan, masyarakat pun ngelihat ini sesungguhnya lagi ditarik ke kanan. Atau sebaliknya, kepengin masuk ditarik ke kiri tapi nggak ditarik-tarik ke kiri. Nah itu bisa saja terjadi begitu. Lah kita yang independen tapi aktif atau dibahasakan dalam doktrin sebuah agama, wa kadzalika ja'alna ummatan wasata, umat yang tengah, yang tengah-tengah, yang tidak harus terlalu tatoruf ke kanan dan tidak harus tatoruf ke kiri. Yang demikian itu dianggap adalah sikap yang paling adil jika memang benar-benar untuk mengambil langkah-langkah yang manfaat agar tidak sampai mendapatkan mafsadah, langkah-langkah yang mendapatkan maslahah agar jangan sampai yang didapat malah mador. Nah, usaha inilah usaha yang kemungkinan keinginannya lagi diusahakan oleh Presiden Prabowo. Demikian, walaupun kadang publik melihatnya enggak, oh ini ketarik ke kanan, kenemenan kanannya gitu, atau oh ini ditarik ke kiri yang tarikannya. Lah, memang untungnya ada publik yang alhamdulillah di Indonesia untuk bisa saling tawasau bil haq. Baik, nanti kita lanjutkan lagi Pak. Yang jelas ada pertanyaan adalah bagaimana Indonesia bisa keluar dari perangkap geopolitik yang rumit di Timur Tengah. Apalagi Indonesia sudah terlanjur bergabung di BOP. Apakah yang namanya diplomasi zigzag cukup? Kami segera kembali saudara, tetap di Bola Liar.